Sebelum sidang hari ini berlangsung, ayah Prada Luki meluapkan kekecewaannya terhadap sejumlah saksi yang saat kejadian tidak mengambil tindakan mencegah penganiayaan terhadap anaknya. Soal polemik hutang Woods, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ia sepenuhnya bertanggung jawab. Presiden juga mengungkap sumber pembayaran utang Woods berasal dari efisiensi anggaran. Jelang tampil di laga pembuka Piala Dunia, pemain timnas U17 Alberto Henga optimistis mampu meraih poin di laga perdana nanti malam. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kita hadirkan dari Jakarta, saudara. Seorang perempuan pengendara motor terjatuh tertimpa batang pohon tumbang di Jalan Manggarai Selatan 2, Tebet, Jakarta Selatan. Kamera pengawas atau CCTV ini merekam saat seorang pengendara sepeda motor terjatuh sesaat setelah tertimpa batang pohon yang tumbang di Jalan Manggarai Selatan 2, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin sore. Pengemudi sepeda motor ini kemudian menyelamatkan diri dan berlari ke dalam rumah warga dan membiarkan sepeda motornya berada di tengah jalan. Akibatnya korban mengalami luka ringan di beberapa bagian tubuh. Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Warga yang khawatir meminta Pemprov untuk segera menebang pohon yang rentan tumbang. Ada anak perempuan, cuman tapi lecet-lecet aja. Dia pas banget melintas atau melintung? Iya, pas banget melintas. Tiba-tiba pohon tersebut tumbang. Ya, khawatir. Saya udah bolak-balik laporan, maksudnya minta ditebang gitu loh. Maksudnya ini sebenarnya belum lama ditebang juga. Hujan dan angin kencang juga membuat pohon beringin di Angkasana tumbang dan menimpa kendaraan di Jalan Sudirman Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore. Pengendara dan penumpang mobil langsung menyelamatkan diri, sementara kendaraan ringsek akibat tertimpa pohon. Tiba-tiba pohonnya tumbang akibat hujan deras. Kondisinya bagaimana, Pak? Kondisinya semua selamat, puji Tuhan semua selamat. Tadi masih sempat dobrak pintu, cuman ya kondisi mobilnya aja cukup hancur ya. Di Depok, Jawa Barat, saudara, akibat diterjang puting beliung disertai hujan deras, sejumlah rumah warga di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok rusak. Bagian atap rumah roboh. Salah satu pemilik rumah bilang saat kejadian terdengar suara dentuman deras. Permintaan saya cuma dua, hukuman pecat, hukuman mati dan pecat. Terdakwa terlalu berbelit. Kalian semakin berbelit, hukuman kalian akan tambah parah. Saya akan mengejar kalian terus.
pecah, terkutuk musuh semua. Ingat baik-baik, berani anak saya tidak diurus, saya akan tutup. Bukan di Indonesia, sampai dunia saya. Saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo hari ini menghadirkan 8 saksi untuk 17 terdakwa. Sebelum sidang berlangsung, ayah Prada Luki sempat meluapkan kekecewaannya soal keterangan yang disampaikan oleh saksi pada sidang sebelumnya. Baru, kasihan. Woi, kamu senior bisa kamu buat dia tuh. Saya tentara sudah lama, ingat saya bahkan berani keluar dari tentara. Ingat baik-baik, berani anak saya tidak diurus, saya akan tutup. Bukan di Indonesia, sampai dunia saya tutup. Tanda mulut saya, ya. Jangan main-main. Taruhkan hidup saya, ingat baik. Ya, saya bukan tentara yang seperti itu, ya. Tolong tinjau kembali ini kasus. Sebelum sidang dimulai, saudara, ayah Prada Luki meluapkan emosinya di luar ruang sidang. Ia luapkan kekecewaannya atas kesaksian anggota Provos yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Saksi sebelum bersaksi mereka disumpah, lu akan dapat karma. Aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat baik, anak saya sudah mati. Kerjaan Provos kok cuma duduk diam. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo menghadirkan 8 saksi untuk 17 terdakwa, saudara. Di antaranya adalah saksi 4 anggota TNI Angkatan Darat, 2 orang dokter dan juga ibu angkat Prada Luki. Saksi ibu angkat Prada Luki bercerita saat ia bertemu dengan almarhum Prada Luki. Ia mengaku kaget saat Prada Luki menunjukkan luka-luka yang ada di tubuhnya dan mengaku dianiaya seniornya. Ada bengkak. Waktu itu kan almarhum yang bukakan sapi itu terus saya langsung tanya. Ibu kaget? Iya, saya kaget. Saya ke sini. Terus Luki langsung buka baju, kasih tunjuk. Almarhum langsung buka baju. Iya. Tapi ibu tanya dulu sebelumnya. Langsung buka baju, sebelumnya tanya kenapa kembali. Iya. Terus apa kata almarhum? Waktu itu almarhum mengatakan, Mama beta dipukul. Mama, sebentar. Mama, beta dipukul. Beta dipukul. Iya. Terus ibu tanya siapa yang pukul? Tidak. Saya tanya. Jawab senior. Senior. Dikasih tahu nggak namanya? Waktu itu tidak kasih tahu. Selain ibu angkat Prada Luki, saudara, saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah dokter yang memeriksa Prada Luki. Dari kesaksian yang diungkap di persidangan, dokter yang memeriksa almarhum Prada Luki menyebut menemukan sejumlah luka memar akibat benda tumpul di dada, perut hingga kaki paha korban. Yang saya periksa itu sekitar jam 2:47. 2:47. Datang ke OGD, siapa yang mengantarkan? Saya sebutnya teman pasien karena pakaian tentara. Perut saya telusuri baik-baik karena ada luka memar itu. Ya, adanya di mana aja? Di perut, dada, terus? Di perut, dada, sampai pinggang. Sampai pinggang. Di kaki ada nggak? Di tangan ada, di kaki juga. Di paha lebih tepat. Paha, ya. Tapi juga ada tanda memar yang merupakan kecurigaan ke arah trauma tumpul di bagian dada sama perut. 22 terdakwa tengah menjalani persidangan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Luki Syahril Sapurnamo sejak akhir Oktober 2025. Auditor Militer 315 membagi terdakwa di 3 berkas perkara berbeda. Namun dakwaan kombinasi dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dirasa kurang bagi keluarga. Ibu almarhum Prada Luki bahkan menyebut orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kematian putranya. Torik Singajuru, itu yang saya lihat. Dan Bapak Madejini. Kedua itu yang saya lihat mereka cukup bertanggung jawab harusnya.
dan juga Danki Luki. Danki Luki itu juga berperan penting. Tapi yang saya lihat di situ kebanyakan itu yang peran penting itu Bapak Torik Singajuru. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menjelaskan, hakim mungkin saja memberi hukuman yang berbeda dengan dakwaan. Namun hal itu rapuh karena bisa dibatalkan saat terdakwa meminta banding. Perubahan pasal dari penganiayaan ke percobaan pembunuhan bisa dilakukan jika sebelum masuk pembuktian. Sangat mungkin juga ya kalau hakimnya umpamanya berpegang pada rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ya dia kemudian juga mengarahkan. Tetapi agak sulit ya, karena apa? Karena nanti juga di tingkat banding umpamanya itu bisa dibatalkan ya kalau sekarang dakwaannya penganiayaan kemudian dijatuhkan putusan pembunuhan berencana gitu kan, kasih pemeriksaan ahli belum dimulai gitu. Nah itu masih bisa dirubah ya. Nah tapi kalau sekarang kan faktanya sudah diperiksa nih saksi-saksi ya kan. Nah jadi agak sulit merubah dakwaan ini menjadi itu tadi paling tidak percobaan pembunuhan lah. Sebelumnya TNI Angkatan Darat berkomitmen menuntaskan kasus ini sesuai tindakan para pelaku. Persidangan juga dibuka untuk umum agar publik bisa memantau jalannya persidangan dan penegakan hukum berjalan secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau jalannya sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus Pradaluki Namo. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Nusa Tenggara Timur. Selamat petang, Putu. Putu, sidang dalam persidangan kali ini, apa fakta-fakta yang diungkap oleh para saksi, terutama saksi dari ibu angkat Pradaluki? Ya, selamat petang ya, dan juga saudara, ada banyak hal yang disampaikan begitu. Ini juga menambah titik terang bagi puzzle ataupun juga kepingan-kepingan fakta dari kematian Pradaluki Namo. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan hari ini, sidang untuk perkara yang melibatkan ada 17 terdakwa begitu ya, ada 7 saksi hari ini, Yasir dan juga saudara yang hadir, yaitu 4 anggota TNI, 2 dokter dari RSUD AR Ramo Nagekeo, kemudian satu lagi ini adalah salah satu saksi kunci juga, yaitu ibu angkat dari Pradaluki Namo. Jadi kalau di budaya begitu ya, di daerah Kupang begitu untuk di batalion ya, ketika misalnya ditugaskan di satu penempatan khusus atau berdinas di satu penempatan khusus, maka nanti akan memiliki ibu angkat atau ibu asuh begitu di daerah sekitarnya, sehingga ini nanti juga ada upaya untuk menolong dan juga berbakti di lingkungannya. Nah, salah satunya itu dihadirkan. Mengapa ini disebut sebagai saksi kunci, Yasir dan juga saudara? Karena tadi dari keterangannya, salah satu pihak yang melihat, bertemu, bahkan berbincang dengan Pradaluki Namo sebelum dinyatakan meninggal dunia pada 6 Agustus 2025. Ini adalah ibu asuh atau ibu angkat dari Pradaluki Namo yang tadi dihadirkan ke muka sidang. Yang menarik dari keterangannya ini adalah di tanggal 28 Juli 2025, begitu tadi keterangannya di muka sidang di depan majelis hakim disampaikan bahwa memang sempat ada pertemuan dengan Pradaluki Namo pada saat itu di pagi hari begitu ya, dan juga sempat ditunjukkan luka-luka yang ada di sekujur tubuh Pradaluki Namo. Nah, pada saat tanggal 28 Juli, luka yang dilihat oleh ibu asuh atau ibu angkat dari Pradaluki ini ada di area punggung sampai ke area pinggang dan juga di area paha, dan itu hanya memar begitu ya bentuknya. Lalu dan juga ada di area wajah, itu juga ada memar di sana. Setelah kemudian berselang beberapa hari, kemudian mendapatkan informasi bahwa Pradaluki ini akhirnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah AR Ramo Nagekeo, dan juga sempat dikunjungi oleh ibu asuh atau ibu angkat. Ada hal yang berbeda, yakni luka dari Pradaluki Namo ini bukannya berkurang, malah bertambah. Jadi sebelum dijemput begitu ya untuk kembali ke batalion, ini sempat disampaikan bahwa memang lukanya hanya di bagian-bagian tersebut saja, tapi ketika kemudian ditemui, dijenguk, ini lukanya bertambah. Tentu ini mengindikasikan bahwa kekerasan yang terjadi dan juga dilakukan oleh para terdakwa ini betul adanya, dan tentu saja ini akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim, termasuk juga keterangan dari 2 dokter yang juga menguatkan
bahwa pada saat pemeriksaan awal ini juga ditemukan luka-luka pada tubuh Prada Luki, dan sekarang 4 anggota TNI ini juga masih menjalani proses pemeriksaan atau memberikan keterangan. Jadi kita masih tunggu apakah nanti hasilnya ini akan menguatkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, ya ini berkaitan dengan adanya tindak kekerasan yang kemudian berujung pada kematian Prada Luki Namo. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trinanda atas informasinya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur terkait dengan jalannya sidang kasus kematian Prada Luki yang menghadirkan sejumlah saksi, saudara. Dan saudara, seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini sidang kasus kematian Prada Luki menghadirkan sejumlah saksi. Ada 8 saksi yang dihadirkan untuk 17 terdakwa, di mana dari 8 saksi yang dihadirkan ada 2 dokter yang dihadirkan dan juga ada ibu angkat dari almarhum Prada Luki Namo. Lalu apa saja fakta-fakta di persidangan kasus kematian Prada Luki dalam mengungkap kekerasan yang berulang yang dilakukan para terdakwa terhadap korban? Ulasannya lebih dalam, saudara, kita bahas bersama dengan perwakilan dari keluarga almarhum Prada Luki. Ada Ibu Debbie Fatimah Lim dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Mas Usman Hamid, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang, Bu Debbie. Selamat petang. Baik, saya ke Mas Usman Hamid dulu. Mas Usman, kalau kita lihat ini ada 22 tersangka yang menjalani persidangan, sejumlah saksi juga dihadirkan. Menurut Anda, dari 22 tersangka yang terdakwa yang sudah dihadirkan ini, apakah hakim juga akan menelusuri siapa sebenarnya otak pelaku ataupun yang betul-betul bertanggung jawab atas kematian Prada Luki Namo? Ya, itu akan sangat bergantung dari independensi dan keberanian hakim. Tentu kita semua berharap hakim yang mengadili perkara ini benar-benar berani, benar-benar objektif, dan bebas dari segala intervensi untuk menelusuri siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kekerasan terhadap Prada Luki. Saya kira dari sanalah kita akan mengetahui apa sebenarnya problem utama di sana. Saya menduganya ini memang problem sistemik di dalam lingkungan militer, di dalam memahami secara keliru apa yang disebut sebagai disiplin militer. Disiplin militer itu ada disiplin yang menghormati hak asasi manusia, ada yang tidak. Bahkan yang tidak menghormati hak asasi manusia tidak pantas disebut sebagai disiplin militer. Nah, biasanya disiplin militer yang seringkali menyalahi hak asasi manusia adalah disiplin yang didasarkan pada kepatuhan terhadap perintah, baik atasan, senior, atau orang yang berpangkat lebih tinggi secara buta. Padahal disiplin dalam kemiliteran, dan memang disiplin dibutuhkan, tapi disiplin di dalam kemiliteran itu juga harus menghormati hak asasi manusia. Hukuman-hukuman yang sifatnya fisik, minimal harus dalam bentuk pengolahan fisik seperti olahraga dalam pengertian push up, sit up, dan seterusnya. Tapi yang terjadi pada Prada Luki ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang saya kira sangat serius dan sangat berat. Karena itu harus ada yang paling bertanggung jawab dan diadili di dalam perkara ini. Oke, berarti ada disiplin yang melanggar hak asasi manusia sehingga mengakibatkan kematian dari Prada Luki Namo. Kita masih akan membahas terkait hal ini dan juga kita akan menyapa bagaimana tadi jalannya sidang bersama dengan keluarga dari almarhum Prada Luki Namo. Ada Bu Debbie di sini, tapi usai jeda ya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Masih bergabung bersama kami perwakilan keluarga almarhum Prada Luki Namo, Kak Debbie Fatimah Lim dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Mas Usman Hamid. Saya ke Kak Debbie. Kak Debbie, tadi mengikuti jalannya persidangan ada 8 saksi yang dihadirkan, diantaranya adalah 2 dokter dan juga ibu angkat dari almarhum. Apa yang Ibu pantau dari kesaksian tadi? Terima kasih, Mas. Jadi dari keterangan dokter, khususnya yang perempuan itu saya agak kecewa karena keterangannya hampir tidak sesuai dengan yang Mama Iren atau ibu angkat almarhum sampaikan. Ibu dokter itu mengatakan
lukanya hanya di punggung, terus di telinga tidak ada, di kepala tidak ada. Sementara yang Ibu Iren sampaikan, ada luka memar, lebam, kebiruan pada dada bagian kiri dan bagian kanan. Terus luka yang bengkak pada paha kiri kanan, pada punggung. Nah, keadaan almarhum anak kami Luki itu pada saat tanggal 28 dia lari ke rumah mama angkatnya itu, keadaan lukanya belum separah tanggal 2. Oke, berarti Kak Debbie yang Ibu maksud bahwa ada perbedaan kesaksian ya. Menurut Anda apa yang disampaikan oleh dokter yang memeriksa almarhum Prada Lukinamo saat itu berbeda lukanya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu angkat ya? Iya, benar sekali, Mas. Lalu jadi mama angkatnya itu mama angkatnya itu terkejut ketika dia ke rumah sakit melihat keadaan almarhum anak kami Luki jauh berbeda pada saat tanggal 28 ke rumah mama angkat itu. Itu sudah ada banyak luka yang sangat tidak manusiawi. Kalau mau dibilang lebam memarnya tuh, aduh, kami lihat pada foto-foto almarhum itu sangat sakit, Mas. Baik Kak Debbie, tentu kita tidak ingin membuka luka yang terjadi pada almarhum Prada Luki. Namun dalam persidangan tadi ada keterangan juga dari ibu angkat Prada Luki begitu yang menjelaskan kekagetannya ketika melihat kondisi dari Prada Lukinamo. Menurut Anda dari kesaksian ini apakah sudah cukup membantu untuk menguak fakta kekerasan yang terjadi pada Prada Luki hingga mengakibatkan ia meninggal dunia? Ya, baik Mas, dari kacamata awam ya, bisa kami lihat kesaksian yang mana yang jujur, yang mana yang berkelit-kelit, atau mencoba menutupi kebenaran. Itu sangat bisa terlihat. Dan, bagian mana Ibu, Kak Debbie? Maaf saya potong. Jujur. Bagian mana yang menurut Kak Debbie yang betul-betul mengikuti persidangan ini yang berkelit-kelit seolah-olah menutup fakta? Dari dokter wanita tadi berbicara tentang lukanya yang seperti tidak terlalu parah. Baik. Tetapi dari auditor dan Bapak Hakim membaca kembali isi BAP dari dokter umum yang memberikan keterangan tentang keadaan anak Luki. Nah, di situ kami melihat bagaimana tim auditor dan hakim cukup jujur ya. Baik Ibu, saya ke Mas Usman dulu. Mas Usman, kalau kita lihat dalam pemeriksaan saksi ini dibagi menjadi 3 kelompok, 17 terdakwa, kemudian ada 4 terdakwa dan juga 1 terdakwa yang merupakan atasan dari Prada Lukinamo. Anda melihat kenapa akhirnya skema ini yang digunakan oleh majelis hakim? Ya, saya tidak persis mengetahuinya apa yang menjadi sebab ya, tetapi umumnya pemecahan-pemecahan perkara semacam itu malah merugikan keluarga korban. Dia akan memutus kronologi peristiwa yang selengkapnya. Bahkan dia bisa juga digunakan untuk memutus pertanggungjawaban dari orang yang paling misalnya bertanggung jawab di dalam peristiwa itu. Gitu. Nah, ini yang saya kira sangat kami khawatirkan. Dan kerap kali
di dalam lingkungan kemiliteran yang disalahkan hanyalah prajurit-prajurit di tingkat bawah gitu, di tingkat bintara misalnya gitu, entah itu berpangkat prajurit 2, prajurit 1, kopral, sersan dan seterusnya. Sementara mereka yang berpangkat perwira atau perwira menengah, apalagi perwira tinggi, kerap kali mendapatkan semacam kekebalan hukum atau semacam ketiadaan penghukuman atau impunitas. Nah, ini yang kami harapkan tidak terjadi pada perkara Pradaluki, karena ia merupakan korban dari kekejaman luar biasa di dalam lingkungan militer yang harus dikoreksi secara total. Dan Pradaluki ini harus jadi korban yang terakhir. Tidak boleh ada lagi Pradaluki berikutnya di dalam lingkungan militer. Kita harus mulai satu budaya militer yang secara internal menghormati harkat dan martabat manusia. Kalau di dalam lingkungan internal militer tidak ada penghormatan hak asasi manusia, jangan berharap bahwa tugas-tugas kemiliteran, apalagi di dalam masyarakat, bisa menghormati hak asasi manusia. Jadi harus ada koreksi total terhadap nilai-nilai kedisiplinan di dalam militer. Dan saya mendesak Majelis Hakim untuk menegakkan keadilan dan mengungkapkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya untuk keluarga Pradaluki. Mendesak menegakkan keadilan untuk keluarga Pradaluki. Menurut Anda, adanya indikasi kekerasan yang berulang, apakah ini dapat memperberat hukuman dari dakwaan auditor? Harus digunakan untuk memperberat hukuman. Dan orang yang paling berat hukumannya justru bukan orang yang merupakan bawahan atau berpangkat rendah, melainkan orang yang berpangkat lebih tinggi. Karena ia ditugaskan dan diamanatkan dengan lebih besar, baik itu secara kepangkatan, secara penugasan, secara kedinasan, maupun juga secara moral, yang memiliki pengetahuan, memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jadi menurut Anda secara tidak langsung yang paling bertanggung jawab dari kematian Pradaluki ini adalah atasan dari Pradaluki, satu terdakwa yang saat ini juga tengah diperiksa? Ya, terutama apabila ia memerintahkan. Setidak-tidaknya ia mengetahui perbuatan bawahannya dan tidak melakukan tindakan apapun, tidak melakukan pencegahan maupun tidak melakukan penghukuman. Itulah yang disebut sebagai command responsibility, tanggung jawab komando. Tidak ada bawahan yang salah. Yang salah selalu atasan. Disitulah budaya militer, tanggung jawab militer seharusnya diterapkan gitu. Dan ke depan tidak boleh ada lagi disiplin-disiplin atau apapun atas nama korsa, atas nama kesatuan, atas nama nilai-nilai kedisiplinan yang mendahkan harkat dan martabat manusia. Baik, saya ke Kak Debbie sedikit saja. Tentu harapan itu harus selalu ada untuk keadilan bagi almarhum Pradaluki. Dengan jalannya sidang ini, masih adakah harapan itu? Selalu ada, Mas. Kami keluarga percaya bahwa Indonesia adalah negara yang adil dan beradab. Kami hanya mau menggugah hati nurani para pemimpin-pemimpin agar kiranya bisa memberi keadilan bagi almarhum anak kami. Kalau didengar dari penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan terhadap anak kami sangat tidak manusiawi. Bahkan ada pembiaran dari komandan pada batalion atau kompi anak kami bertugas, dan kesaksian bahwa sebelum adanya interogasi hasil bahwa anak kami bersalah, anak kami malah sudah disiksa duluan. Entah hukum apa yang dipakai untuk anak kami sehingga disiksa dulu baru ditanya. Sekali lagi kami hanya minta supaya petinggi-petinggi TNI yang tidak bisa saya sebut satu persatu, setidaknya rasa kemanusiaan, hati nurani dipakai dalam melihat kasus anak kami. Kekerasan-kekerasan yang diterima sudah melebihi daripada disiplin
seorang taruna baru. Kami hanya minta jauh kami dari tempat di NTT, setidaknya bapak-bapak di pusat bisa memberi kami keadilan supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang dialami anak kami almarhum Prada Luki. Tidak ada lagi luki-luki yang lain, supaya tidak ada ketakutan terhadap TNI. Kami mohon agar oknum-oknum ini bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Baik, Ibu. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kak Dewi. Kita tentu saja berharap keadilan akan terus ada untuk almarhum Prada Luki, dan jangan putus harapan begitu keluarga dalam memperjuangkan keadilan untuk Prada Luki. Terima kasih Kak Dewi Fatimah dan juga Mas Usman Hamid telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi jelang tampil di laga pembuka Piala Dunia. Pemain timnas U17 Alberto Henga optimistis mampu meraih poin di laga perdana nanti malam. Presiden Prabowo Subianto menyatakan ia sepenuhnya bertanggung jawab atas utang kereta cepat Wus. Presiden juga mengungkap sumber pembayaran utang Wus berasal dari efisiensi anggaran. Saudara, jelang tampil di duel pembuka Piala Dunia, pemain timnas U17 Alberto Henga optimistis mampu tampil apik berbekal laga uji coba yang telah dijalani. Sementara itu pelatih timnas U17 Nova Arianto menekankan pemainnya fokus laga demi laga dan meningkatkan mental guna hadapi persaingan dan juga panggung dunia. Timnas Indonesia sudah siap tampil di Piala Dunia U17. Tergabung di grup H, skuad Garuda sudah tiba di Qatar dan tengah mempersiapkan diri jelang laga pembuka kontra Zambia. Penyerang timnas U17 Alberto Henga menatap optimistis laga pembuka. Berbekal duel uji coba dengan tim berkualitas saat di Dubai, skuad Garuda U17 yakin mampu menampilkan performa terbaik. Sementara itu, pelatih timnas U17 Nova Arianto berharap para pemain fokus laga demi laga. Meski datang dengan harapan tinggi dari rakyat Indonesia, Nova bilang skuadnya tak boleh merasa terbebani. Apalagi para pemain kini masih puasa media sosial. Mental para pemain juga harus tetap kuat agar bisa mengeluarkan penampilan terbaik. Match awal kita melawan Zambia, tentunya kita sudah banyak berlatih untuk kekurangan Zambia dan peluang-peluang kita yang bisa kita maksimalkan untuk melawan Zambia sih. Saya sangat senang dengan kedisiplinan pemain dalam mereka bermedia sosial, masalah media sosial, dan saya bisa melihat mereka tidak melakukan postingan atau apapun karena saya harap mereka tidak terganggu secara konsentrasi ya, agar mereka bisa fokus ke Piala Dunia. Masalah taktikal, masalah teknik, masalah fisik, saya bilang itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau pemain-pemain tidak mempunyai mental yang baik, dan itu yang saya jaga dalam 3 hari ke depan ini atau 2 hari ke depan ini adalah bagaimana ya memaintain secara mental dan secara psikis dari pemain agar pemain tetap tenang dan mereka bisa tampil maksimal nanti di Piala Dunia. Tergabung di grup H, perjuangan skuad Garuda U17 terbilang tak mudah. Selain Zambia, Alberto Henga dan kolega juga harus menghadapi Brazil dan Honduras. Target lolos ke fase gugur lewat jatah 8 peringkat 3 terbaik jadi opsi paling realistis untuk skuad ini. Tim Liputan Kompas TV.
Untuk mengulas kesiapan timnas di laga perdana Piala Dunia U17 melawan Zambia, kita bahas bersama dengan manajer timnas U17 Ahmed Zaki Iskandar. Selamat petang, Bung Zaki, waktu Indonesia. Selamat petang, Mas. Apa kabar semuanya? Wah, kabar sehat dan harapannya nih semua pemain utama yang dipilih oleh Coach Nova ini juga berada dalam kondisi sehat dan juga fit. Kita pengen dengar langsung nih update-nya dari Bung Zaki. Gimana kondisi mereka? Alhamdulillah kondisi siap tempur, semuanya dalam kondisi sehat 100%, baik fisik maupun mental ya. Dan siang ini kita akan melaksanakan makan siang bersama, kemudian ada meeting sedikit untuk persiapan keberangkatan nanti sore. Oke. Mohon dukungan bagi masyarakat Indonesia untuk timnas U17 kita agar bisa melangkah lebih jauh lagi nantinya. Pastinya ya, dukungan selalu ada untuk timnas U17 di laga perdana ini. Melawan Zambia, apa yang diwaspadai dari kekuatan Zambia ini? Ada beberapa cuplikan dari pertandingan melawan Zambia, tapi kita juga kan sudah melakukan simulasi pertandingan dengan Pantai Gading, yang notabene dari benua yang sama yaitu Afrika, dan mudah-mudahan apa yang dialami pada saat uji coba lawan Pantai Gading tidak jauh berbeda dengan Zambia. Dan anak-anak sudah diberikan bekal terhadap kesiapan dari tim nanti, baik strategi maupun rencana permainannya untuk melawan Zambia ini. Karena Zambia ini juga tim baru yang hadir di Piala Dunia. Oke, meskipun tim baru tapi tetap fokus ya dalam menghadapi Zambia ini. Ya, tidak ada yang boleh diremehkan karena semua tim sama kuat ya kondisi saat ini, dan kita fokus satu persatu untuk menghadapi pertandingan terlebih dahulu. Jadi hari ini kita fokus menghadapi Zambia. Kemudian sampai tuntas nanti malam kita lihat hasilnya, baru kita lakukan evaluasi lagi. Seperti kata Coach Nova ya, satu-satu dulu deh, fokus menghadapi Zambia dulu, baru sesudahnya ada Brasil dan juga Honduras begitu. Kalau kita lihat, Bung Zaki sendiri melihatnya seperti apa nih pertimbangan dari Coach Nova sendiri dalam menentukan detik-detik menentukan starting 11 dari timnas U17 melawan Zambia nanti? Yang pasti nanti hak untuk memilih 11 pemain susunan itu ada di head coach, dan tentunya yang terbaik yang siap dalam pertandingan pada hari ini. Karena ini sangat penting sekali, karena momentum yang kita harapkan kemenangan ini bisa berlanjut di pertandingan kedua dan ketiga nanti, menjadi motivasi kita. Pengalaman di kualifikasi Piala Asia ketika kita menghadapi Korea Selatan dan bisa menang, selanjutnya kan bisa pertandingan-pertandingan berikutnya kita bisa benar-benar fokus. Gitu, Mas. Oke, fokus. Tadi soal kondisi fisik, mereka semua fit. Gimana nih kondisi mentalnya? Mental juga sama, semua dalam kondisi baik, dan semalam sudah pada istirahat. Kita menekankan bahwa mereka harus menikmati setiap menit pertandingan mereka di Piala Dunia ini, karena momen ini sangat langka sekali. Ya, momen ini mungkin ada yang tidak bisa mengulanginya lagi nanti. Jadi nikmati pertandingan, bermain lepas, dan mudah-mudahan semua yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik nanti di lapangan. Karena biar bagaimanapun nanti 11 pemain inilah yang nanti akan melakukan pertandingan dengan tentu saja arahan dari Coach Nova di pinggir lapangan nantinya. Oke, tadi kata Coach Nova satu-satu, tapi ini juga harus saya tanyakan karena setelah melawan Zambia kita juga akan dihadapkan melawan Brasil nih. Kesiapannya gimana? Insya Allah semuanya siap, jadi fokus kita saat ini untuk Zambia terlebih dahulu. Kalau kita bisa meraih kemenangan lawan Zambia, tentu saja menjadi motivasi dan semangat yang baik bagi anak-anak menghadapi pertandingan kedua melawan Brasil nantinya. Oke, Bung Zaki boleh dong di-spill kira-kira nanti strateginya akan seperti apa yang diturunkan oleh Coach Nova nih dari yang strategi formasi atau menyerang? Kita tunggu saja nanti ya, kita lihat nanti formasi yang diturunkan oleh Coach Nova seperti apa. Kami semuanya mohon dukungan dari masyarakat Indonesia untuk timnas U17 kita di Piala Dunia ini.
Semoga mereka diberikan kelancaran, kemudahan, ketabahan, kekuatan untuk bisa berlanjut ke game-game berikutnya. Oke, tentu saja dengan kemenangan. Iya. Harapannya tentu saja adalah menang melawan Zambia ya di laga perdana Piala Dunia U17 ini ya, Bung Zaki. Ya. Oke, terima kasih. Kita harus optimis. Harus optimis. Ya, salam buat semua pemain Timnas U17. Doa kami selalu menyertai untuk Timnas U17 untuk menang di laga perdana melawan Zambia. Terima kasih manajer Timnas U17 Bung Ahmed Zaki Iskandar telah berbagi informasi di Kompas Petang. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Presiden Prabowo Subianto akan memberikan suntikan dana sebesar 5 triliun rupiah kepada PT KAI. Dana ini untuk penambahan 30 gerbong hingga rangkaian kereta baru. Kalau sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Bersama membangun tanah air dengan Mortar LM. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Luwak Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Saya Sintia Rompas kembali menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Prabowo Subianto akan memberikan suntikan dana sebesar 5 triliun rupiah kepada PT KAI. Dana ini untuk penambahan 30 gerbong rangkaian kereta baru. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan rangkaian KRL di wilayah Jabodetabek. Perintah ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan jika pemerintah menyetujui penambahan rangkaian KRL yang disebut membutuhkan biaya 4,8 triliun rupiah. Prabowo kemudian mengalokasikan dana sebanyak 5 triliun rupiah. Menurut Prabowo, penambahan dana ini ia lakukan karena untuk kepentingan rakyat. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui.
Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Ya, saudara, saat ini saya tengah berada di Stasiun Tanah Abang baru, di mana Stasiun Tanah Abang baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, disertai juga tadi ada hadir Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga ada Gubernur Jakarta Pramono Anung. Nah, untuk menggambarkan bagaimana situasi Stasiun Tanah Abang, saya akan memperlihatkan kepada Anda ini adalah pintu keluar dari akses Stasiun Tanah Abang baru. Nah, memang untuk di lantai 1 ini khusus untuk pintu keluar, sementara untuk pintu masuknya sendiri berada di lantai 2 Stasiun Tanah Abang baru yang di Gedung Baru. Nah, untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terkait dengan stasiun baru ini, saya tadi sudah mencegat gitu ya salah satu penumpang, langsung aja kita tanya-tanyain. Halo Kak, dengan Kak siapa? Saya Nazril. Kak Nazril, berarti kan tiap hari melalui Stasiun Tanah Abang ya? Iya benar, setiap hari saya lewat sini, pulang pergi juga. Nah, Stasiun Tanah Abang ini kan hadir dengan wajah yang baru begitu ya Kak. Ini respon Kakak selaku penumpang atau pengguna kereta rel listrik ini seperti apa sih? Menurut saya tuh Tanah Abang stasiun paling bagus ya. Menurut saya Tanah Abang tuh stasiun paling bagus, paling lengkap fasilitasnya, paling bersih. Jadi saya nyaman-nyaman aja di sini. Tuh, soalnya saya daily-nya tetap lewat sini. Jadi saya nyaman sih lewat sini kebetulan. Iya. Kalau dari segi fasilitas nih, kalau dari Kakak sendiri menilainya seperti apa? Kalau fasilitas oke, kayak dari kamar mandi, segi pelayanan, mesin tap-nya, terus kasirnya juga oke. Soalnya mereka pelayanannya cepat sih. Tuh, biasanya kan kalau di stasiun lain agak ada yang macet, kamar mandinya ada yang kotor. Kalau di sini lumayan bersih. Soalnya ini stasiun paling bagus menurut saya. Kak, harapannya nih dengan hadirnya Stasiun Tanah Abang baru? Lebih maju lah, lebih diperkembangin lagi, semakin baik lagi gitu. Dari yang baik makin baik lagi. Oke, terima kasih Kak Nazril ya. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Nah, saudara, tadi saya sudah mewawancarai salah satu penumpang begitu ya. Memang tadi harapannya adalah semoga dengan hadirnya Stasiun Tanah Abang baru ini menjadi semakin maju, kemudian bisa memobilisasi kepentingan masyarakat luas. Benediktus Aditya, Hanil Revalino, Kompas TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Gubernur Riau Abdul Wahid diperiksa KPK usai terjadi operasi tangkap tangan di Riau Senin kemarin. Usai operasi penangkapan yang dilakukan KPK di Riau, Selasa pagi, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kadis PUPR Riau, dan Sekdis PUPR Riau tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ketiganya turun dari mobil dan langsung naik ke lantai 2 gedung KPK menuju ruang pemeriksaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang 9 dari 10 orang yang diperiksa terkait OTT di Riau akan menjalani pemeriksaan intensif. Dalam penangkapan tersebut, KPK juga menyita sejumlah uang yang terdiri dari mata uang rupiah dan asing. Pasca kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak-pihak yang diamankan, dan hari ini kepada pihak-pihak yang diamankan tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Menanggapi pemeriksaan Gubernur Riau Abdul Wahid oleh KPK, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin menyatakan masih menunggu perkembangan yang akan disampaikan KPK terkait pemeriksaan Abdul Wahid yang juga merupakan kader PKB. Caimin bilang hingga saat ini belum memberikan instruksi apapun terkait penangkapan terhadap kadernya Abdul Wahid. Kita tunggu aja apa yang disampaikan KPK, kita menunggu aja. Instruksinya untuk kader-kader yang lain mungkin, Gus? Iya, tentu kita lihat dulu, belum ada instruksi apapun.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas utang kereta cepat Wush. Informasinya usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menyatakan ia sepenuhnya bertanggung jawab atas utang kereta cepat Wush. Presiden juga mengungkap sumber pembayaran utang Wush berasal dari efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto meminta publik dan PT KAI tidak perlu khawatir terkait polemik utang kereta cepat Wush. Menurutnya, selaku kepala negara bakal mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan utang Wush tersebut. Presiden berjanji pemerintah akan membayar utang kereta cepat Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahunnya. Meski begitu, Presiden belum menjelaskan sumber pembayaran utang Wush ditanggung APBN atau dana kelolaan BPI Danantara. Selain soal utang, Presiden juga mengingatkan agar masalah utang Wush jangan dipolitisasi. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja. Ya, bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Mau melaporkan? Ya, kan sudah pensiun, jadi enggak. Tapi kalau Senin 3 November, Presiden Prabowo memanggil Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Dirut PT KAI Bobi Rashidin, dan mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan ke Istana Negara. Dalam pertemuannya, polemik utang Wush menjadi salah satu pembahasan. Menurut AHY, skema pembiayaan dan penyelesaian utang Wush masih digodok. Meski enggan menjelaskan detailnya, AHY menyebut penggunaan APBN turut disinggung dalam pembahasan di rapat koordinasi yang juga diikuti jajaran dari Menteri Keuangan. Sampaikan bahwa pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kita tadi berbicara infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi termasuk kereta, itu juga tentunya negara hadir di situ. Senada dengan AHY, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin sebut pertemuannya dengan Presiden tidak membahas banyak terkait kereta cepat. Meski begitu, Bobi menyinggung ratas khusus kereta cepat Wush akan segera dilakukan. Perihal pembiayaan yang masih bergulir, Bobi bilang pembahasan masih dilakukan bersama Danantara. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Sementara sosok yang paling dicari karena dinilai tahu banyak soal proyek Wush yakni mantan Menhub Ignatius Jonan, ia juga mengaku Presiden tidak membahas soal kereta buatan Tiongkok itu. Ia pun menampik semua pertanyaan soal Wush dengan alasan sudah pensiun. Saya nggak diminta masukan kok soal itu. Nggak ada saya udah pensiun, saya nggak nyampaikan pendapat lah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngotot tak ingin APBN dipakai untuk membayar utang kereta cepat Wush.
Penolakan disampaikan karena saat ini WUS dikelola oleh BUMN yang sudah dikendalikan oleh Danantara. Setelah Menkyu Purbaya menolak membayar utang WUS dengan uang APBN, namun hari ini Presiden Prabowo menegaskan utang WUS sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Apakah ini berarti APBN akan dipakai untuk membayar utang WUS? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Golkar, sudah ada Pak Nurdin Halid, lalu ada analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya, serta ada peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang Pak Nurdin, Mas Toto, Mas Zainur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, analisa Anda, analisa politik Anda dari sikap Prabowo Subianto yang dengan tegas akan bertanggung jawab utang WUS. Apakah ini sikap Prabowo sebagai bentuk ia memilih menjaga hubungan dengan Joko Widodo ketimbang mengungkap akar masalah dari utang WUS itu sendiri menurut Anda? Saya nggak bisa baca ya kalau isi hati Pak Prabowo dikaitkan dengan Pak Jokowi. Tapi yang jelas Pak Prabowo harus secepatnya meminta menteri terkait teknis untuk menjelaskan supaya tidak ada salah kaprah. Kenapa? Betul Pak Prabowo kita lihat optimismenya, mengatakan tanggung jawab saya, tidak usah ribut-ribut. Tapi kan Pak Prabowo mengakui sendiri pada akhirnya lewat uang siapa? Uang rakyat, uang pajak kita. Nah, pertanyaannya kan adalah ketika Presiden harus turun gunung, apakah artinya memang ini tidak lagi penyelesaiannya lewat skema B2B dan kemudian diambil alih negara? Kalau itu yang terjadi, artinya ini kontradiktif dengan penjelasan beberapa pihak yang merasa mengerti terkait dengan permasalahan WUS yang dianggap ini urusan bisnis biasa saja. Dan ketika itu terjadi, ini kan terkait dengan pertanggungjawaban terhadap uang rakyat. Yeah. Yang kedua, saya pikir ini menunjukkan ada kadangkala Pak Prabowo ini kita hormati ya bagaimana semangatnya, niatan baiknya untuk kemudian membangun optimisme, tapi kontradiksi seringkali muncul. Ketika Pak Prabowo mengatakan makanya uang negara jangan sampai kemudian terjadi kebocoran. Kebocoran itu bukan hanya urusan korupsi. Kebocoran itu bukan sekedar masalah tidak efisien dipakai oleh pemerintah daerah. Kebocoran itu salah satunya harus kita cari juga akar-akarnya dalam proyek-proyek seperti WUS, dalam proyek seperti IKN. Jadi saya sepakat istilah Cynthia tadi. Yang paling penting sebenarnya kan adalah bagaimana mencari akar masalah. Ya. Lalu kemudian kita belajar dari pengalaman presiden sebelum, rezim sebelum, kepemimpinan sebelum, mana yang bisa diteruskan dan mana yang tidak. Okay. Dan itu yang menurut saya perlu jadi catatan penting. Dan saya sangat berharap Pak Prabowo pada akhirnya adalah presiden yang betul-betul tanpa beban. Ketika beliau bisa gebrak meja, bisa kemudian berteriak dengan lantang mengenai kebocoran negara tanpa beban, saya berharap itu betul-betul bisa dilaksanakan baik dalam konteks bukan hanya menghadapi mafia, tapi menghadapi yang namanya hutang budi politik, termasuk bagaimana memposisikan dirinya terhadap baik itu menteri mau dari parpol atau tidak, termasuk kepada mantan presiden sekalipun. Oke, Pak Nurdin, kalau disebut memang harusnya tanpa beban untuk menjalani pemerintahan saat ini, lalu bagaimana? Apakah langkah Prabowo ini merupakan langkah yang memang dinilai sebagai bentuk tanggung jawab, berani bertanggung jawab, atau justru sebenarnya pengakuan atas kegagalan skema utang di masa lalu, di pemerintahan sebelumnya? Jadi perlu kita pahami bahwa ini betul proyek daripada KCJB atau WUS ini itu adalah proyek B2B, business to business. Tapi kemudian kita harus pahami bahwa yang B2B itu adalah negara, dalam hal ini perusahaan BUMN. BUMN ini PT KAI itu kan perusahaan negara. Sehingga ketika Bapak Presiden kemudian membuat suatu pernyataan sebagai tanggung jawab seorang presiden, itu kita harus apresiasi. Itulah pemimpin yang memiliki tanggung jawab, sadar akan tanggung jawabnya. Nah sekarang adalah kita harus, PT KAI harus menjelaskan secara transparan, akuntabel terhadap seluruh proses daripada hadirnya proyek ini sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Kita juga harus memahami karena ini perusahaan negara, milik negara, maka ketika ada perdebatan di masyarakat, ada ramai diperjuangkan juga kita harus maklumi. Nah oleh karena itu maka kita harus mendorong daripada Danantara untuk melakukan negosiasi baik tenor
maupun daripada bunga antara dengan manajemen KCIC dengan pihak mitranya. Sehingga proyek ini bisa berlanjut karena ini adalah proyek strategis, strategis nasional yang memang juga merupakan proyek investasi sosial. Tetapi kemudian investasi sosial harus mencipta kerugian. Oke. Oleh karena itu, maka kita mendorong daripada Danantara untuk melakukan negosiasi dengan mitranya, di mana kan artinya Anda sepakat bahwa dananya itu dari Danantara? 8,53%. Pak Nurdin, artinya Anda sepakat bahwa itu dari Danantara bukan dari APBN ya? Ya, saya kira begini, Danantara ini punya kemampuan untuk negosiasi, kami tangkap, memperpanjang waktu pembayaran. Yang kedua, mengenai bunga, sehingga proyek ini bisa memiliki visible untuk bisa membayar utang dengan lancar. Dan itu Danantara punya kemampuan untuk itu. Baik. Kita gitu. Sehingga suka tidak suka ini harus dipelihara keberlanjutannya, di saat menyangkut harga diri bangsa, karena tidak ada jalan kecuali negosiasi. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, dalam bisnis itu pasti ada jalan keluar ketika ada negosiasi. Oke, Mas Zainur, jika memang nanti Pak Prabowo sudah menegaskan bahwa akan bertanggung jawab, lalu dengan apa yang skema yang sudah disiapkan saat ini, apakah artinya audit WUS masih terbuka untuk dilakukan dan mungkin wajib harus dilakukan? Tapi dijawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya akan melanjutkan ke Mas Zainur. Mas Zainur, dari skema utang kereta cepat WUS tentunya ada pembelajaran yang harus dimaknai dan tentunya lagi agar peristiwa ini tidak kembali terjadi sehingga membebani rakyat kalau ini memang nantinya ujung-ujungnya akan memakai APBN. Lalu menurut Anda sendiri untuk melihat akar permasalahannya, apakah diperlukan audit dalam skema pembiayaan, skema pembayaran utang dari kereta cepat WUS ini? Tentu Mbak Cynthia, yang pertama harus dilakukan audit menyeluruh ya terhadap proyek WUS ini dari tahap perencanaan sampai tahap pembangunan dan tahap operasional agar kita bisa dapat cerita utuhnya mengapa kemudian berujung pada overrun, berujung kepada beban operasional yang tidak nutup kemudian menjadi beban bagi KCIC. Yang kedua, jangankan bicara soal audit, rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum, hati-hati. Rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati. Pemerintah jangan sembrono, jangan sembarangan. Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa, secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa. Tetapi apapun itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN gitu. Oke, artinya jika ini terjadi adalah bentuk pemaksaan skema pembayaran utang menurut Anda? Iya dong. Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN, sekali lagi ini ada risiko hukum. Ini kan semacam membail-out satu resiko hukumnya kemana nih? Ke Pak Presiden Prabowo atau Presiden sebelumnya? Kalau untuk bail-out-nya tentu yang memberikan bail-out. Tapi kalau untuk Presiden sebelumnya bagaimana proses pengambilan keputusan proyek WUS itu diambil. Yang kedua saya pikir tidak hanya sekadar proses pengambilan keputusannya ya, bagaimana proses konstruksi yang dan mungkin diawali dengan pengadaan lahannya. Mengapa overrun itu terjadi? Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk, atau ada markup, atau seperti apa. Jadi menurut kami sebelum bicara soal ini akan di bail-out, ini akan dilanjutkan sampai Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh. Agar pemerintah punya basis dasar untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya, Mbak Cynthia. Mas Toto, jika memang ada resiko hukum di balik jika memang nanti dipaksakan dengan menggunakan APBN ya, ini Anda melihatnya apakah Pak Prabowo dengan sukarela menanggung resiko hukum itu atau ini sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap Pak Jokowi? Tanggung jawab moral seorang presiden itu terhadap rakyat.
Karena yang dipakai uang rakyat, pajaknya rakyat, bukan pajaknya Jokowi saja. Jadi yang paling penting kan sebenarnya adalah fungsi presiden, itu salah satunya adalah menjadi pemimpin administratif, mengelola uang yang disetor oleh masyarakat supaya efektif dan efisien. Saya ingin menjelaskan ada dua logical fallacy yang menurut saya hati-hati untuk kemudian diutarakan, dan menurut saya makanya dalam kementerian teknis atau misalnya oleh BUMN terkait harus dijelaskan secepatnya. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana uang ini melalui uang apa. Tadi Pak Prabowo jelas loh mengatakan uang rakyat, uang pajak gitu ya. Dan itu saja harus ada penjelasan. Kenapa kemudian skema B2B ini, dan saya mendapatkan penjelasan dari Pak Nurdin tadi, skemanya masih B2B, artinya penyelesaian hutang atau restrukturisasi juga harusnya B2B. Ketika betul misalnya yang digunakan adalah APBN, uang pajak rakyat, transparansinya seperti apa dan argumentasinya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu bisa berpotensi bermasalah secara hukum. Kasihan Pak Prabowo begitu. Yang kedua, kalau dikatakan ini dari efisiensi. Efisiensi itu berasal dari apa sih? Efisiensi itu berasal dari pemotongan TKD salah satunya. TKD itu adalah hajat hidup masyarakat di daerah. Loh kok seenaknya kemudian mereka sudah ngirit, menggunakan DAU, DAK, DBH, lalu kemudian digunakan untuk sesuatu yang sebenarnya dianggap sebagai bentuk perencanaan yang salah. Yang harusnya bebannya itu bukan di negara, bukan di daerah, bukan rakyat. Tapi oleh yang namanya BUMN yang sudah dikelola Danantara. Dan terakhir, menurut saya semoga Pak Prabowo bisa memaknai kebocoran negara yang sering diteriakkan itu bukan sekedar di hilirnya, tapi bagaimana memberikan contoh. Salah satunya ketika ada kebijakan diambil lewat perencanaan yang buruk, yang akhirnya menimbulkan hutang yang harus ditanggung oleh generasi berikut, itu juga kebocoran negara. Oke, itu yang kami tangkap. Ya, Pak Nurdin, jika memang ini nantinya akan menjadi beban negara, beban uang rakyat seperti yang dikatakan Pak Prabowo itu sendiri, apakah ini dirasa adil ketika perjanjian sebelumnya akan ditanggung oleh perusahaan itu sendiri, dalam hal ini KAI, dalam hal ini adalah BUMN? Ini kita jangan berbicara soal tidak adil. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa ini saya katakan tadi, suka tidak suka ini tanggung jawab negara. Persoalan negara secara taktik dan strategi menggunakan mekanisme APBN atau Danantara itu soal teknis. Tapi jangan lupa bahwa kita belum pernah mendengar, termasuk Bapak Presiden, belum pernah ada pernyataan negara, pernyataan pemerintah, baik Presiden maupun menteri-menterinya maupun Danantara yang menyatakan bahwa dibayar melalui APBN. Belum ada. Sekarang pemerintah sedang menggodok solusi yang terbaik, dan saya yakin bahwa Bapak Presiden bersama para pengambil kebijakan lainnya, tentu atas keputusan Bapak Presiden, tentu akan mengambil solusi yang terbaik. Dan sekarang kan sudah akan dilakukan langkah-langkah untuk negosiasi, dan Komisi 6 DPR tanggal 5 sampai Juni nanti kita akan kunjungan spesifik, kunjungan kerja khusus kepada untuk mendalami daripada usul ini. Kita akan memperdalam mulai dari perencanaan sampai dengan skim pembayaran dan sebagainya, tenornya dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu maka tentu juga kita harus mendorong daripada Danantara yang mengambil alih tanggung jawab ini. Karena KAI itu adalah induknya adalah Danantara. Dan secara bisnis Danantara punya kemampuan untuk itu. Saya setuju kalau misalnya banyak pendapat mengatakan jangan buat APBN karena itu membebani rakyat. Itu juga saya setuju. Tapi kemudian apapun yang dilakukan oleh negara itu pasti yang terbaik untuk bangsa. Tidak mungkin Bapak Presiden mengambil solusi yang bisa memberatkan pemerintah kemudian merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu ada dua hal yang saya usulkan. Baik, jika memang tujuannya adalah silakan. Yang pertama negosiasi, yang kedua kita mendorong kerjasama antara BUMN, transportasi dan sektor swasta dalam pengelolaan kawasan transit oriented development. Ini untuk sekitar stasiun WUS untuk memperkuat ekosistem ekonomi baru, sehingga ada penyusunan peta jalan dan pemampatan aset dan peluang komersial di sepanjang jalur KCJB, mencakup pengembangan logistik berkaitan tinggi, pariwisata registrasi, serta digitalisasi dan transportasi. Sehingga dengan demikian tidak hanya pengembangan yang mengandalkan hanya dari jual tiket dan sebagainya. Kami sudah tangkap dan memang betul itu untuk kepentingan publik. Tapi Mas Zainur, ketika memang nantinya akan ditetapkan pembayarannya akan menggunakan dana apa yang harus dilakukan pemerintah itu sendiri untuk membuat rakyat merasa adil dalam hal ini? Apakah harus ada pengumuman dulu dari KPK? Apakah hasil audit itu harus disampaikan secara nyata terlebih dahulu ke
ke publik? Iya Mbak, bagi saya sangat penting bagi KPK untuk segera melakukan proses penyelidikan agar terang apakah ada tindak pidana atau tidak. Yang kedua, harus dilakukan audit secara menyeluruh. Siapa yang melakukan audit? Ya BPK-RI sebagai lembaga audit. Yang ketiga, pemerintah harus transparan di semua proses penyelesaian WUS ini. Kalau tidak transparan, lagi-lagi rakyat akan punya banyak prasangka, apalagi ada pernyataan dari Presiden teruskan sampai Banyuwangi. Jakarta Bandung saja sedemikian banyak menyisakan masalah, membebani utang bagi generasi selanjutnya sampai 60 tahun. Masa kita mau menambah masalah sepanjang Jakarta Banyuwangi begitu kan? Oke, jika memang audit diperlukan menurut Anda Mas Zainur, apakah BPK bisa melakukannya secara langsung atau harus menunggu perintah dari Presiden? Saran saya justru dari KPK. Ya, KPK jalankan proses penyelidikan sebagaimana KPK di kasus-kasus yang lain. KPK meminta kepada lembaga audit untuk melakukan audit sehingga KPK punya bahan, punya data untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, sayangnya pertanyaannya adalah apakah kita bisa mempercayai KPK saat ini? Ini adalah ujian sejarah juga bagi KPK. Saya pikir KPK kalau dari sisi kemampuan, dari sisi ability sangat mampu. Yang jadi pertanyaan adalah ada willingness nggak? Ada kemauan tidak? Oke, kemauan itu yang terpenting. Yang sangat luas. Dan ini sekali lagi ini adalah ujian sejarah bagi KPK. Apakah KPK bisa berdiri secara independen ataukah KPK dipengaruhi oleh unsur-unsur politik? Baik, bisa ditangkap ujian sejarah bagi KPK. Tentunya untuk keadilan masyarakat itu sendiri. Terima kasih Mas Zainur Rohman, Pak Nurdin Halid, dan Mas Toto. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Cynthia, Mas Zainur, Pak Nurdin. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Pencuri motor di Tanjung Priok, Jakarta Utara ditangkap warga. Polisi mengamankan pelaku dari amukan massa. Seorang pencuri motor di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa siang ditangkap warga. Polisi kewalahan mengamankan pelaku dari amukan massa. Pak Haryanto sudah datang. Dan, Polisi datang saat pelaku sudah babak belur dihakimi massa yang geram. Polisi membawa pelaku ke Mapolsek Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut. Hasil penyelidikan awal, pelaku sengaja beraksi di siang hari karena tidak dicurigai oleh warga. Pelaku mencuri motor milik penghuni indekos yang diparkir di pinggir jalan. Namun berhasil digagalkan oleh warga setempat. Sementara itu seorang pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran polisi. Pelaku sedang melakukan aksi pencurian sehingga pemilik meneriaki yang bersangkutan maling. Selanjutnya warga sekitar ikut mengamankan. Setelah itu menelpon pihak Polsek Tanjung Priok sehingga kami langsung meluncur TKP mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti motor. Satu orang pada saat diamankan warga berhasil kabur sehingga kami masih akan melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ama, tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya.